Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku kelas 7? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Hari ini saya akan meneruskan materi selanjutnya karena mungkin tinggal 2 atau beberapa minggu lagi kalian akan melaksanakan kegiatan tengah semester atau UTS. Jadi kita akan hari ini akan membahas dinamika penduduk. Yang pertama saya akan memberi gambaran mengenai kuantitas atau jumlah penduduk Indonesia itu tidak merata. Hampir 60% itu berada di Pulau Jawa. Jadi hampir kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, budaya itu ada di Pulau Jawa. Kemudian kita masuk ke pengertian penduduk. Dikatakan penduduk Indonesia itu ketika mereka tinggal dalam waktu kurang minimal 6 bulan. Terus sumber data penduduk Indonesia itu dilihat dari berbagai cara. Ada 3 cara. Yang pertama sensus penduduk, melakukan survei ke rumah. Kemudian survei penduduk, yaitu pencatatan penduduk di daerah yang terbatas dan mengenai hal tertentu. Registrasi penduduk, yaitu pencatatan data penduduk yang dilakukan secara terus-menerus di kelurahan. Itu bisa kalian pahami kalau sensus itu setiap 10 tahun sekali, kalau survei itu kalau enggak 2 tahun ya 5 tahun sekali. Kalau registrasi itu selalu ketika ada kelahiran, ketika ada kematian itu harus dicatat di kelurahan atau di kantor desa. Kemudian pertumbuhan penduduk Indonesia adalah bertambahnya jumlah penduduk pada suatu wilayah disebabkan oleh kelahiran, kematian, dan imigrasi. Imigrasi ini adalah perpindahan penduduk dari negara satu ke negara lainnya. Pertumbuhan penduduk secara alami, ini adalah rumusnya: T jumlah penduduk per tahun, L jumlah kelahiran per tahun dikurangi jumlah kematian per tahun. Kemudian jumlah penduduk total, ini adalah rumusnya: T sama dengan L kurangi M plus L I kurangi E. E itu adalah jumlah migran atau jumlah penduduk yang meninggalkan atau pergi ke negara lain. Nah, terus kita masuk ke kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah hasil bagi dari jumlah penduduk dengan luas wilayah. Ada 2 jenis kepadatan penduduk, yaitu kepadatan penduduk aritmatik dan kepadatan penduduk agraris. Aritmatik jumlah penduduk rata-rata yang menempati jumlah seluas 1 km persegi, dan penduduk agraris adalah banyaknya penduduk dibagi luas lahan pertanian. Komposisi penduduk itu dikelompokkan berbagai jenis. Yang pertama umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Kita masuk ke piramida penduduk. Nah, piramida penduduk ini ada piramida penduduk ini digunakan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas penduduk tersebut. Apakah di negara tersebut bagus atau buruk atau bahkan sangat buruk. Di dunia kita kenal, di mata pelajaran ini kita kenal piramida penduduk itu ada 3, yaitu piramida penduduk muda, tetap, dan tua. Kalau muda itu biasanya menggambarkan bahwa penduduk dalam keadaan tumbuh dan jumlah kelahiran lebih besar daripada jumlah kematian. Ini biasanya ada di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Brasil, India. Itu adalah
komposisi penduduknya itu berada di piramida penduduk muda. Itu kalian bisa lihat contohnya. Kemudian penduduk tetap itu menggambarkan angka kelahiran seimbang dengan angka kematian dengan jumlah usia muda hampir sama dengan jumlah penduduk usia dewasa. Ini berada di negara maju biasanya. Contohnya Amerika Serikat, Cina, Inggris, Belanda, Jerman, seperti itu. Kemudian piramida penduduk tua. Ini seperti batu nisan dinamakan piramida penduduk tua, menggambarkan penurunan angka kelahiran lebih besar daripada kematian. Oleh karena itu, jumlah penduduk usia dewasa lebih banyak dibandingkan dengan usia tua dan jumlah penduduknya mengalami penurunan. Biasanya ini terjadi di negara-negara konflik. Itu terus kita masuk ke kualitas penduduk. Kualitas penduduk adalah tingkat atau taraf kehidupan di negara tersebut untuk memenuhi sandang, pangan, dan papan. Kita kenal kualitas penduduk itu ada kualitas fisik dan non fisik. Kalau fisik itu ada gizi, kesehatan. Kemudian kalau non fisik itu disebabkan masalah rohani atau taraf kehidupan eksternal yang semakin lama semakin meningkat. Kemudian faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk adalah tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat kesejahteraan. Upaya untuk mengatasi kualitas penduduk yang rendah yaitu kualitas fisik, melakukan imunisasi, peningkatan gizi, dan sebagainya. Untuk kualitas non fisik yaitu merencanakan program belajar 9 tahun, kemudian memberikan beasiswa, penambahan jumlah tenaga pendidik seperti guru dan dosen. Mungkin itu yang bisa saya berikan, saya jelaskan hari ini. Untuk tugasnya akan saya berikan melalui grup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.